di upload ke YouTube. Bapak, mohon maaf. Ya, Di chat WA, link WA grupnya nggak ada, tapi saya cek. eh di chat itu linknya ada. Hah? Itu udah banyak yang masuk. Oh, tapi di chat saya nggak ada ya, Pak? Di Ini chat Zoom bukan, Pak? ini silakan masuk ke WA group. Itu ada nggak? Yang ini nih. Di saya nggak ada, Pak. Kayaknya baru join, Pak. Oh, kok yang lain ada ya? Udah pada masuk? Gimana saya nyampaikannya ya? Saya copy ulang ya WA chatnya ya. Oke, boleh Pak. Maaf, motong ya Pak. Nah, saya kirim ulang chatnya. Ada nggak? Oke, baru ada. Makasih Pak. Nah, itu nanti diklik aja untuk masuk WA grupnya ya. Oke, saya mulai dengan TDK 2 dulu. Saya kasih teori ringkasnya. TDK 2 itu teorema dasar kalkulus 2 ya. Karena kemarin bahasan terakhir, kalau nggak salah TDK 1. TDK 2 itu mengatakan gini, eh, jika F kecil itu kontinu, maka, sorry, sorry. Dan eh, F besar itu anti, bentar, kenapa feedback ya? Hmm. Astri di mute ya sama saya ya, bikin feedback. Hmm. Dan F itu anti turunan dari F kecil. Tuh, Astri ini jangan dibuka mic-nya, kecuali mau bertanya. Oh ya, kalau selama saya ngomong, mau bertanya, dipotong aja langsung ya. Kayak tadi nanya chatnya nggak ada itu. Potong. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan F kecilnya itu, misalkan F kecilnya itu adalah yang gampang aja ya, X kuadrat. Nah, maka F besarnya itu adalah integral anti turunan atau integral tanpa batas, integral tak tentu namanya. Nah, ini menjadi sepertiga X pangkat 3 ditambah konstanta gitu ya. Ini maksud kalimat ini. Nah, maka integral tentu, integral pakai batas dari A sampai B fx dx itu sama dengan f x besar batasnya A sampai B, dan yang dimaksudkan yang ini adalah nilai fungsi f besar di titik B dikurangi nilai fungsi di titik A gitu ya. Oke, kita nggak usah fungsi yang aneh-aneh, kita bahas aja. Ini kalian harus paham gitu ya. Tapi teorinya ngitungnya. Kita lihat contohnya. Yang gampang sekali. Ya, yang tadi. Ditanya integral katakan dari 1 sampai 5 dari X kuadrat dx. Caranya, kita cari anti turunannya. Cari anti turunan tuh cari fungsi yang kalau diturunkan jadi X kuadrat. Nah, kalau polinom kayak gini tinggal naik aja pangkatnya ya. X pangkat 3. Cuma X pangkat 3 kalau diturunkan kan menjadi 3X kuadrat. Padahal asalnya hanya X kuadrat aja. Jadi supaya tiganya hilang, kita kali sepertiga gitu ya. Oke. Nah, nanti di teorinya kalian harus pelajari anti turunan umum dari beberapa fungsi yang udah standar. Udah kalau di diktat saya udah saya tabelkan, bukan tabelkan, ditulis di list gitu ya. Yang harus diketahui. Anti turunan dari cos itu sin, anti turunan dari sin itu min cos, X pangkat N itu apa, itu ada di sana. Nanti link link diktat saya kasih di WA grupnya. Nah, kalau integral pakai batas,
ininya nggak usah ditambah konstanta, gini aja. Terus kasih tanda ini. Artinya apa? Ini kita hitung sekarang. Sepertiganya boleh dikeluarkan. Masukkan X pangkat 3-nya diganti X-nya dengan 5. Dikurangi batas bawahnya 1. 1/3. Tinggal dihitung gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat rumus-rumus substitusi. Bentar, saya pause dulu sebentar. Hmm. Nah, ini saya ambil aja dari soal-soal tutorial. Yang pertama dulu. Integral, katakan ini 1 sampai 3 2x tambah 1 dibagi x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Nah, gimana kita ngitungnya? Nah, kalau mau kita belajarnya baru teorema substitusi di semester 1 ini ya. Kalau yang nanti semester 2-nya mengambil matematika 2A, itu nanti ada teknik pengintegralan, berbagai macam integral. Kalau sekarang hanya substitusi. Atau langsung kayak nomor 1 langsung nggak usah substitusi lagi. Nah, oke. Oh ya, kalau kalau nanti Zoom-nya macet, tolong ada yang telepon ya, telepon WA ke saya, ngasih tahu. Kadang-kadang putus, saya ngomong aja terus. Tapi rekamannya jangan khawatir ada. Oke, kita lihat. Hmm, kalau mau menggunakan substitusi, itu harus ada sesuatu bagian dari sini yang kita misalkan U. U, nggak harus U ya, hurufnya apa aja. U yang mana? Yang kalau diturunkan, kita punya temennya di sini. Nah, apa yang saya maksudkan gini. Coba kita substitusi. Substitusi. U yang mana ya? Kita lihat kalau ini X kuadrat tambah X, kalau diturunkan menjadi 2X tambah 1. Nah, ini punya turunannya. Gitu ya. Atau ini saya ubah. Ini 4X tambah 2 supaya meningkat sedikit. Ini, kalau saya substitusi U-nya sama dengan X kuadrat tambah 4, kita lihat turunannya. Oh ya, kalau di substitusi gini kita harus mencari du dx-nya, hubungan du dengan dx. Du dx sama dengan 2x, sebentar, kok tambah 4 ya, tambah 1 ya. Ini tambah 1. Yang, tambah x, sorry. Nih, tambah x. 2x tambah 1. Nah, cuma kalau di integral, du dx-nya ditulis dx-nya di belakang. Nah, kalau pakai substitusi, kita harus lihat, ini punya enggak di sini. Nah, ini adanya 4x tambah 2. Tapi kan bisa saya tulis menjadi ini, ke bawah dulu ya, ke sini dulu. 1, 3, 2, 2x tambah 1 per x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Nah, sebenarnya kita punya faktor ini. Ini nih, 2x tambah 1 kali dx sama dengan ini pengganti du. Gitu ya. Jadi kalau diturunkan harus ada faktor ininya gitu. Sisanya. Ya kalau kelipatan kayak gini dia dikeluarkan aja. Oke, jadi dengan demikian ini kita bisa tulis, tapi salah nanti bentar ya. 2-nya saya keluarkan. Ini 2x tambah 1 dx. 2x tambah 1 dx itu jadi du. Taruh di belakang du-nya ya. Sisanya tinggal yang ini. 1 per U pangkat 4 gitu ya.
Nah, tapi kalau gini nanti di soal, atau saya teruskan dulu. Ini menjadi, kita lihat, ini U pangkat 4 agak susah mikirnya di kepala. Saya ganti dulu dengan ini. Integralnya kalau pangkat bulat gini, naik 1. Jadi, min 3 kali 1 per pangkatnya. Gitu ya. Jadi, 1 per min 3 atau min 1/3 U pangkat min 3. Ke bawahkan lagi ya mas saya. U pangkat min 3-nya menjadi U pangkat 3 gitu. Dengan batas 1/3. Oke. Konstanta kita satukan aja di depan. Min 2/3. Ini 1 per. Apa tadi U-nya kembalikan ke awal? X kuadrat tambah X pangkat 3 1/3. Sama dengan min 2/3. Ini ganti dengan batas atasnya 3 kuadrat ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 1/1 pangkat 2 ditambah 1 gitu ya. Nah, kalau mengerjakannya, sampai sini dulu kalau ada yang nggak paham tanya. Tanya, jangan takut-takut. Pak, maaf mau tanya, Mm-mm. itu batas-batasnya nggak dijadikan U juga, Pak? Nah, saya mau bilang tadi kan saya bilang ini yang saya kerjakan akan disalahkan kalau soal B. Ini kalau soal A, kalian nggak masalah. Jawaban akhirnya sama. Tapi kalau soal B, ini akan disalahkan. Karena, lihat, kalau ini dx, ini tuh batasnya batas x. Jadi, kalau interval ini x, sumbu x, dari 1 sampai 3 x-nya diintegralkannya. Nah, kalau diubah ke U, apakah U juga 1/3? Enggak, harus dicocokkan ke hubungan ini. Jadi di sini dalam U batasnya nggak boleh ini batas X. Meskipun di bawah kalian kembalikan lagi ke X. Jadi dengan demikian ini U-nya harus disubstitusi. X-nya harus disubstitusi menjadi U juga. Jadi saya tambahkan di sini merah supaya ingat batas-batas. Kalau X-nya 1, ini kan batas X, X-nya 1, X sama dengan 1. Kita hitung U-nya dari substitusi tadi. U-nya 1 kuadrat tambah 1 jadi 2 ya. Kemudian kalau batas atasnya X sama dengan 3. U-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 sama dengan 12. Sehingga ini tadi salah nih. Batas atasnya 12. Ini batas atasnya 2. Baik, ini 2. Ini 12. Dan setelah itu, nggak usah dikembalikan ke X, karena ini udah batas dalam U. Nah, ngitungnya nggak ini. Saya kali aja ini ya. Jadi ngitungnya haruslah sama dengan apa? Min 2/3, 1 per U pangkat 3. Saya sederhanakan dulu. 12/2. Langsung aja, jangan dalam X. Udah, pakai U min 2/3. 1/12 pangkat 3 dikurangi 1/2 pangkat 3. Gitu ya. Oke. Jadi ingat kalau ada batas, pakai substitusi, batasnya juga diganti ya. Dan kita udah bekerja dengan U. Setelah diintegralkan, nggak usah dikembalikan ke X. Masukkan aja U-nya. Batas U-nya. Pak, maaf mau tanya, Ya, U-nya tadi kan dimisalkan X kuadrat plus X. ya. Nah, waktu disubstitusikan kenapa langsung 12, Pak? Gini. Kita mau mensubstitusi batasnya juga. Ya.
Jadi ini kalau integral 1 sampai 3 dx, artinya kita mengintegralkan sepanjang interval 1 sampai 3 si x-nya. Nah, kalau diubah dalam U, ini batasnya harus dalam U. Nah, kita cari hubungannya. Kalau x-nya 1, berdasarkan substitusi ini, U-nya menjadi 1 kuadrat tambah 1. Ini. Eh, yang saya tanyakan yang di bawah sendiri itu Pak, yang 1/U⁻3. Heeh. Kenapa jadi 1/12⁻3? Kenapa enggak 1/12 kuadrat plus 12/3? Oh, enggak, karena ya U-nya udah jadi 1 gini. Kan anti turunan dari U-nya ini. Udah nggak bekerja dengan ini lagi. Makanya ini dicoret, nggak dipakai ini. Kita mencari integral U⁻3, sorry, 1/U⁻4, itu hasilnya U⁻-4. Integralnya ini. Gitu. Bingungnya di mana? Atau Oh saya iya, salah nangkep? udah. Hmm? Paham Pak, makasih. Ya, semua dalam U udah dilupakan X-nya, udah dilupakan bentuk ininya nih. Gitu. Ya, oke. Kalau belum paham tanya lagi. Kadang-kadang pertanyaannya saya salah tangkap juga ya. Yang dimaksud bukan itu gitu. Tanya lagi aja. Bapak izin bertanya, Ya. kalau misalkan selama proses kita ngubah U mau jadi X lagi, itu tuh berarti batas yang dipakai waktu sebelumnya itu yang gimana ya, Pak? Oh, kalau mau U-nya dikembalikan ke X, harus batasnya dikembalikan ke X juga. Gitu. Tapi waktu menghitung dari langkah ini ke sini, ini kalau uninya U, ininya harus U ya batasnya. Kalau nulis 1, 3, di soal B nanti disalahkan tuh dipotong gede. Gitu. Meskipun dari bawah kayak tadi yang saya dikembalikan lagi ke X gitu. Angka akhirnya sama. Nah, tapi salah itu. Ada langkah salah di sini. Paham nggak? Paham, Pak. Kalau misalkan si batas-batasnya diganti jadi plus C itu bisa nggak ya? Plus C. Iya, Maksudnya gimana ya? jadinya jadi waktu ngerjain dari yang mau ngubah DX jadi U sama DU, itu Hmm. tuh batasnya diganti jadi integral yang tak tentu, Pak. Oh, boleh juga nih cara dua gini ngerjakannya ya. Saya tulis. Ini cara dua. Pakai warna biru. Ini cara dua. Kita salin dulu. Sebentar. Saya copy paste dulu ini ya. Iya ya. Saya copy paste dulu ini. Nah, ini pakai cara dua ya. Biru. Oh, nggak mau jadi biru dia. Oke, sebentar. Ini saya kasih warna biru. Nggak mau jadi biru. Ya udahlah. Oke. Bisa juga kita gitu. Ini, ngitung dulu tanpa batas. Ini. Kalau nggak mau ngubah batas, boleh tanpa batas dulu ya. Nah, ini diulangi kayak tadi. Substitusi U sama dengan X kuadrat tambah X. DU-nya sama dengan 2X tambah 1 kurung kali DX. Nah, ini sehingga menjadi sama dengan integral. Duanya saya keluarin dulu supaya kelihatan X tambah 1 DX ya. Taruh di atasnya DX ya. Kok 4? Ini kita nggak pakai batas dulu ngitungnya. Jadi nggak usah nge-substitusi batas. Ini menjadi 2 X tambah 1 DX-nya jadi DU. Bawahnya U⁻4 sama dengan 2 tadi kali sama dengan di atas ya min 1/3
apa 1/U⁻3. Jangan lupa tambah C ya. Kalau nggak pakai batas harus ada tambah C-nya nih. Jangan lupa ini nulis tambah C. Nah, kemudian kita kembalikan ke X min 2 per... kok jadi merah? min 2/3 1/X kuadrat tambah X pangkat 3. Nah, setelah ngitung anti turunannya, kalian langsung ini saya copy. Males nulis. Copy dulu di sini. Copy paste lebih lama ya ternyata. Langsung aja gini. Sama dengan pakai ini nih. Ini pakai langsung min 2/3 1/X kuadrat ditambah X. Ini kemana C-nya? Ini batasnya sekarang, pangkat 3. Batasnya batas X. Enggak. Tapi kerjanya ini dengan X juga ya. Udah dalam X min 2/3 menjadi 1/, apa itu? 3 kuadrat ditambah 1 pangkat, ditambah 3 pangkat 3 gitu ya. Serba 3 dikurangi 1/1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Gitu, boleh. Jadi, yang penting waktu menghitung dari DX menjadi DU, kalau pakai batas, kayak di atas, kalau pakai batas diikutkan, batasnya harus ikut disubstitusi. Kalau nggak mau mensubstitusi batasnya, boleh dihitung anti turunannya dulu, langsung di sini ceplokin dalam X. Diubah, masukkan aja batasnya juga dalam X. Hasilnya harusnya sama aja ya. Coba kalau kita lihat ini. 12/3 ini juga kalau dihitung 12/3. Ininya 2/3, ini juga 2/3. Sama aja. Kalau saya anjurkan kalau disubstitusi, sekalian aja batasnya substitusi. Cuma memasukkan ini batasnya ke apa? Ke aturan substitusinya. Sehingga nggak usah dibalikin X. Kalau integral pakai batas. Oke, begitu? Ya. Satu soal lagi. Sebenarnya hanya menghitung anti turunan ini. Sebentar yang mana ya? Oke. Ini gampang-gampang kan soal di tutorial. Ujiannya sama aja levelnya kayak gini. Jangan yang aneh-aneh. Dulu anak saya di sekolah BPK 1, ampun ininya susah-susah gitu ya. Nah, nggak perlu kita intinya nyari TDK 1. Memanfaatkan TDK 2. Soal nomor ketiga saya ambil ini. Integral pi per 6 sampai pi per 4 sin T dibagi cos pangkat 3 T. Ini maksudnya yang bawah tuh cos T dipangkatkan 3 ya, nulisnya gitu. Jadi cos 3T itu bukan T-nya yang dipangkatkan 3, tapi cos T dipangkatkan 3 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat mana yang disubstitusi. Jadi kalau disubstitusi, U sama dengan sesuatu, gitu ya. Substitusi U sama dengan sesuatu, kita harus dapat ini. Nah, turunannya ini, DU DT. Ini harus ada faktor ini. Kalau kalian misalkan mensubstitusinya cos pangkat 3. Turunannya apa? Cos pangkat 3. Nah, ini turunannya pakai aturan rantai ya, kayak U pangkat 3. Turunannya menjadi 3
ini menjadi pangkat 2 kali turunan dalamnya. Min sin T dt. Nah, ini punya enggak sisanya? Kalau ini U, sisanya hanya sin T dt. Padahal ini, oh ada cosnya, nggak bisa. Nggak cocok substitusinya gitu ya. Nggak bisa, hapus lagi. Nggak mau. Jadi substitusinya apa? U-nya? Halo, ada yang bisa? Tan. Sin T, Sin T, Pak. Sin Pak. U. Nggak ada U. Yang disubstitusi itu bagian dari ini. Dalam T. Tan, Pak. Hah? Sin T, Pak. Tan, T. Sin T. Tangan T. Ya, Pak. Turunannya apa? Tangan. Secant kuadrat. T, dt ya. Bisa. Karena apa? Coba. Kalau mau gitu, berarti saya tulis dulu batasnya nanti ya belakangan. Ini pengennya sin per cos itu tangan kan ya. 1 per cos kuadrat T, tangan T, dt itu ya. Ini kan sama dengan 1 per cos kuadrat T, dt. Sekant itu 1 per cos. Punya nggak? Kalau tangan T disubstitusi, pas turunannya ya. Pas. Jadi bagian yang saya lingkari biru ini nanti berubah menjadi DU. Tangan T menjadi U ya. Jadi nanti integralnya menjadi 1 cos kuadrat dt itu DU. Tangan T itu menjadi U. Bisa jalan, akan jalan. Tinggal substitusi batas atas bawahnya. Tapi ada yang lebih mudah. Apa coba? Substitusinya yang kelihatan langsung. Sin T, Pak. Pak. Sin T, Pak. Sin T. Jadi nah ini kalian perlu latihan banyak ya. Supaya memilih substitusinya ngepas. Kalau di ujian nyoba dulu. Baru setelah 5 kali nyoba baru ketemu. Nanti nggak keburu waktunya. Coba sin T. Yang tadi boleh ya. Yang tadi boleh tangan. Jalan. Tapi saya akan milih yang lebih mudah. Tadi ada usul sin. Biru lagi. Klik dulu. Sin T. DU cos T dt. Ada enggak? Adanya cos pangkat 3. Jadi saya hanya bisa ngambil yang cos. Enggak ada ya cos T dt di sini. Cosnya ada di bawah. Enggak cocok juga. Enggak bisa. Nah yang gini-gini tuh pengalaman nanti waktu ngerjain soal. Makanya soal tutorial tuh sebaiknya dicoba sendiri dulu. Karena kalau lihat punya teman, oh iya benar gitu. Nggak teralami itu. Salah-salahnya itu. Nggak bisa tadi sin. Jadi apa? Cos, Pak. Nah, cos T. Coba aja lagi ya. Cos T. Turunannya cos min sin T. DU dt. Jadi dt-nya taruh di belakang. Punya nggak? Punya nih sin T dt. Tapi ini pangkat 3. Ya nggak apa-apa nanti jadi U pangkat 3. U pangkat 3 ini jadi DU. Ya minus DU lah ya. Sin T dt itu minus dari DU. Bisa. Gitu ya. Oke. Kalau yang tadi tangan, bisa juga sama aja ya. Cuma saya malah nggak kepikir tangan, tapi bisa. Jangan lupa ini batas-batasnya. Substitusi aja. Ini T. T-nya ini dan ini interval T-nya. Jadi kalau T-nya sama dengan pi per 6 batas bawahnya, U-nya menjadi berapa? Cos pi per 6 kan? Cos
30 derajat setengah akar 3 ya. Kemudian T-nya sama dengan pi per 4. U-nya sama dengan cos pi per 4. Cos 45 derajat setengah akar 2. Sehingga kalau ini saya sebut si K, supaya nggak nulis lagi soalnya. Capek nulis. Udah batasnya setengah akar 3, setengah akar 2. Eh, sin T dt-nya menjadi minus du. Minus du-nya saya tambah di belakang. Minus du. 1 per U pangkat 3. Itu ya. Ini jangan diartikan, loh kok sinnya jadi 1. Bukan ya. Sin T dt, hasil lingkaran aja. Itu menjadi ini. em, menjadi minus du. Dari hubungan ini. Tapi kalau di ujian jangan nulis gini di depan. Karena kalau nulis gini di atas, nanti yang ngoreksi, loh ini dari mana ya? Tiba-tiba ada du. Padahal setelah menjalani ini, baru dapat ini. Jadi ini karena saya lagi menjelaskan dan lisan, ya mundur maju. Kalau kalian ujian ya harus diperiksa maju gitu ya. Nggak usah ditulis lagi ini. Langsung aja ke sini minus du. Oke. Nah ini kan udah mudah. Min integral. Kita hitung kotretan aja ya. Integral 1 per U pangkat 3 du. Sama dengan integral U pangkat min 3 du. Polinom ini, bukan polinom ya, pangkat bulat. Naik 1 ya. Naik 1 jadi min 2. Bukan min 4 ya. Kalau min 4 turun 1. Kali 1 per min 2. Tinggal salin jadi sini. Min ada kali min setengah. U pangkat min 2-nya tulis seper U kuadrat. Batasnya setengah akar 3, setengah akar 2. Ya, ini tinggal dihitung min-min jadi setengah. Batasnya masukkan aja 1 per setengah akar 2 dipangkatkan 2 dikurangi 1 per setengah akar 3 dipangkatkan 2. Dengan sekian gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak saya lanjut ya ke topik berikutnya. Jadi latihan substitusi. Ininya bisa macam-macam. Tapi yang penting bagian mana yang harus disubstitusi. Kalau diturunkan ada sisanya gitu ya. Gitu. Di ujian juga nggak keluar yang aneh-aneh. Ininya nggak akan sampai, aduh substitusinya apa ya gitu. Paling juga sekelas ini nih kalau kalian lihat di tutorial. Kurang lebih soal-soalnya ya model-model gini aja gitu. Coba yang 11C substitusinya apa? U dengan apa? Coba ada Pangkat yang 3 tambah 1. Hah? Apa? X pangkat 3 tambah 1 bukan? X pangkat 3 tambah 1 ya. Karena kalau saya substitusi ini U-nya sama X pangkat 3 tambah 1, kalau diturunkan du dx, dx-nya tambah di belakangnya. 3x kuadrat dx. Nah, ini kan kita punya. Ini x kuadrat dx. Jadi ini menjadi akar U du. Tinggal dicocokkan aja konstantanya. Gitu ya. Oke, begitu. Saya lanjut dulu ya. Saya nggak akan bahas yang susah-susah, soalnya nggak susah kok. Soal B itu nggak trik-trik. Aduh, ide-idean jauh sekali nggak. Nah, berikutnya saya akan membahas teorema nilai rata-rata integral. Gitu ya. Moga-moga hari ini beres 2 ini lagi.
Udah gitu nanti ke aplikasi integral hari Kamis dan Jumat. Minggu depannya lagi ke persamaan diferensial. Ke fungsi transenden. Oke, sekarang saya tulis dulu. Teorema nilai rata-rata. Rata-rata tuh ada turunan dulu, ini rata-rata integral. Rata-rata integral. Udah ini mah tinggal ringkasan aja. Dia mengatakan begini. eh Lupa saya depannya harus kontinu nggak ya? Rasanya harus bila F itu kontinu, tinu pada interval tutup AB, maka terdapat titik C anggota AB, artinya nggak boleh keluar dari AB, sehingga nilai fungsi di titik C itu sama dengan ini. AB Fx dx dibagi B min A. Nah, jadi gini gambarannya. Ini ada interval A, B, gitu ya. Kemudian katakan ada fungsi, gambar fungsinya. Nggak tahu, boleh sembarang aja gambar fungsinya gitu ya. Nah, continue aja yang penting nyambung. Nah, maka katanya kalau ini saya integralkan sepanjang AB, integralnya itu saya kasih arsiran warna ini, yang merah ini. Bisa negatif ya, ini bisa negatif. Kalau fungsinya di bawah sumbu X negatif ya biar aja hitung negatif. Nah ini itu lain adalah integral AB Fx dx. Nah itu mengatakan bahwa ada titik C, nggak tahu di mana ya, C-nya saya kira-kira aja, ini titik C, sehingga nilai fungsi di C ini, nilai fungsi di C, ini saya bawa ke kiri, kali B min A, ini nilai fungsi di C itu ini, tinggi ini, itu nilai fungsi di C, kali B min A ini, saya bikin persegi panjang. Nah, FC kali B min A, itu kali B min A ini nih harusnya pas di sini. Nah, itu tak lain adalah luas persegi panjang ini. Kan ini tingginya FC, tinggi kali lebar luas persegi panjang ini. Jadi integral ini sama dengan luas persegi panjang ini. Oke, interpretasi ininya kalian nggak paham, nggak terlalu masalah. Yang penting rumus ininya harus tahu. Nah, untuk memahami rumusnya harus latihan gitu ya. Coba saya cari dulu soalnya. Eh, Mana ya? Ini nih. Yang gampang dulu aja integralnya ya. Saya ambil soal contoh tutorial nomor 15. Belum azan Isya ya? Ya, nanti kalau udah azan Isya, kita istirahat dulu. eh, untuk ngasih waktu yang sholat. Eh, nah, tentukan semua C yang memenuhi teorema. Jadi ingat rumus ini aja. Biasanya soalnya ya maka terdapat titik C itu C-nya mau dicari berapa. Jadi tinggal ceplokin rumus ini ya. Oke, coba kita lihat. Jadi dicari C
tentunya C-nya ada di interval min 4,3, sehingga ini harus rumusnya harus apa? FC sama dengan integral intervalnya 43, fungsinya 1 min X dx dibagi panjang intervalnya 3 dikurangi min 4. Nah, mencari C. Kita masukkan FC apa? Fx 1 min X, F kuda 1 min kuda, F kucing 1 min kucing, FC ya 1 min C gitu. Ya. Ruas kanannya integralkan. Integral 1 dx jadi X. Integral min X jadi min X kuadrat ya. Jangan lupa kali 1 per pangkatnya. Dengan batas min 43 dibagi 3 lingkungannya jadi 7. Nah, tinggal dihitungnya. Min C sama dengan berapa ya atasnya? Masukkan 3. 3 dikurangi setengah kali 9 ya. Dikurangi masukkan min 4. Min 4 dikurangi setengah kali min 4 pangkat 2. 16. Jadi ininya kali 16. Per 7. Kita hitung atasnya berapa? 3 dikurangi 4 setengah min 1 setengah. Dikurangi berapa itu? Min 4 min 8. Min 12. Per 7. Langsung dari sini ya. Jadi berapa? 12 dikurangi 1 setengah tinggal 10 setengah. Per 7. Nah, ini kita hubungkan. Jadi C-nya pakai yang ujung-ujung. C-nya pindah ke kanan. 10 setengah per 7-nya pindah ke kiri. Per 7. Sekian gitu ya. Kalau kalian hitung pasti ada di interval ini. Ya ini kan sekitar berapa kalau dikira-kira aja. Males ngitung. 1 dikurangi 10 setengah per 7 berarti gampang ya 10 setengah per 7. 1 setengah ya. 1 3 setengah per 7. Iya 1 setengah. Sama dengan berapa ya? Min setengah. Nah dia berada di interval ini. Gitu. Jangan lupa ya. Rumus ini. Jangan lupa penting. Ya belum tentu keluar di ujian. Tapi menurut saya ini bagian-bagian yang penting. Oke. Ada pertanyaan mengenai ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi harus hafal ini. Hafalnya gimana? Jangan 3 hari menjelang ujian belajar mati-matian diapalin rumusnya. Kerjakan soal-soalnya. Itu contohnya nomor 15 di tutorial berapa ya? Tutorial 6 gitu. Kerjakan soal A, B, C. Kalau perlu tambah dari bukunya. Nanti apal sendiri. Nulis ini lagi, nulis ini lagi, nulis ini lagi. Apal itu. Jangan kalian pikir, sekarang apal. Udahlah. 1 soal juga udah apal. Ya betul kalau sekarang 1 soal. Tapi kalau besok coba. Besok masih apal nggak? Kalau lupa dilihat lagi, kerjakan lagi soal yang setipe ini. Cara menghafalnya gitu. Seperti kita belajar naik sepeda ya. Naik sepeda, udah hafal teorinya. Dipraktikin kan nggak bisa. Harus dicoba, coba. Tek, sekali dapat selahnya di mana. Nah, di situ akhirnya artinya udah mahir. Oke, saya akan melanjutkan sedikit ini. Ada yang namanya nilai. Sorry.
Ada yang saya kasih biru ya beda. Nilai rata-rata fungsi itu adalah nilai FC-nya. Apa bedanya sama yang tadi? Lupa. Yang tadi kita mencari C-nya berapa. Mencari C berapa supaya memenuhi ini. Nah, kalau ini aja dibagi ini, itu FC-nya. FC dibagi ini. Namanya nilai rata-rata fungsi. Jadi bukan mencari C-nya. Mencari FC-nya. Lebih gampang ya. Jadi, bentar. Jadi ini, ruas kanan aja nih. Ini namanya nilai rata-rata fungsi. Jadi, untuk soal di atas, tadi, maka nilai rata-rata fungsi adalah yang ruas kanannya, yaitu integral min 4 sampai berapa tadi? Nggak kelihatan. Sampai 3. 1 min X dx dibagi intervalnya batas atas dikurangi batas bawahnya. Nah, ini namanya nilai rata-rata fungsi. Jadi nggak usah ngitung ininya. Langsung yang ruas kanan aja. Kadang-kadang ditanya, tentukan C yang memenuhi nilai rata-rata integral, ya ini. Kalau tentukan nilai rata-rata fungsi dari fungsi ini pada interval ini. Nah, hanya ngitung ruas kanannya aja. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sisanya nomor 15 B, C kalian sendiri ya. Kalau itu di tutorial 6 ada 2 soal lagi. Atau kita bahas ini yang kedua. Nah. Wah, nggak keburu ya. Oke. Sama ini pertanyaannya, tentukan C yang memenuhi nilai rata-rata integral. Ini tadi yang A, ini yang B. Nah, sama aja. Jadi, dicari C sehingga, nah rumusnya ingat nggak tadi? Rumusnya nilai fungsi di C sama dengan integral. Ini udah adzan, bentar ya, selesaikan sedikit. X 1 min X dx dibagi lebar intervalnya 1 min 0. Nanti GC-nya kalian ganti dengan C kali 1 min C. Ruas kanannya dihitung. Nah, diselesaikan, dicari C-nya ya. Oke, kita istirahat dulu 10 menit ya. Saya pause dulu rekamannya. Oke, kita mulai lanjut lagi. Sekarang saya mau membahas topik ini nih. Integral atas fungsi ganjil genap yang periodik. Periodik juga perlu, nanti saya tambahkan sebentar. Nah, fungsi ganjil genap dulu. Teori ringkasnya dulu ya, teori ringkasnya. Gini. Yang pertama, misal F fungsi sebentar. Fungsi ganjil dulu atau genap dulu lah. Genap. Kalau fungsi genap artinya apa? Artinya F min X sama dengan Fx. Ya. Nah, kalau lupa nanti lihat lagi di bagian depan itu ya, waktu bahas fungsi. Dan kita lihat fungsi genap, grafiknya itu
simetri terhadap sumbu Y. Jadi kalau saya punya fungsi, katakan di kanan sumbu Y, grafiknya seperti ini, maka di kiri sumbu Y cerminannya. Jadi ini si sumbu Y itu kayak cermin. Kalau cermin, maka di kirinya itu gambarnya, ya kira-kira ya saya, gitu ya. Aduh, nggak simetri ya. Gitu pokoknya. Aduh, gimana nggak gambar yang sama? Nah, pokoknya harusnya simetri gitu ya. Nah, dia simetri terhadap sumbu Y. Nih, Y sama dengan Fx. Itu biru hijau sama aja ya, cuma menggambarkan yang hijau itu cerminan dari yang biru terhadap sumbu Y. Nah, akibatnya kalau punya fungsi genap, kita mau integralkan dari sini, katakan ini titik apa min P itu ya, atau jangan P untuk periodik, min apa M gitu ya. Ini titik M. Jadi jarak ini sama. Nah, maka integral dari min M sampai M dari fungsi, kok jadi merah sebentar. Integral dari min M sampai M dari fungsi genap ini cukup dihitungnya 2 kali integral dari 0 sampai M fx dx gitu ya. Jadi kalau yang ruas kiri ini integralnya adalah, saya arsir warna hitam ini. Yang kanan saya arsir warna ini magenta atau ungu. Nah, integral seluruhnya ini min M sampai M cukup dihitung separuh aja 0 sampai M. Boleh juga gini. 2 kali min M sampai 0 fx dx gitu ya. Kalau min M sampai 0 yang ini. 2 kali ini sama dengan seluruhnya kalau fungsi genap. Kemudian temennya. Misal G fungsi ganjil atau fungsi gasal ya. Itu punya sifat f min x sama dengan min fx. Saya nggak akan panjang-panjang menggambarkan ini. Saat ini diterima saja bahwa grafiknya simetri terhadap titik 0. Artinya gini, kalau di kanan sumbu Y grafiknya seperti ini, maunya biru. Seperti ini. Nah, di kiri sumbu Y, atau bentar, saya nggak harus mulai dari 00 ya. Kayak yang tadi aja ini gitu. Maka nggak bisa. Kalau simetri terhadap titik 0 harus melalui 00. Kalau di kanan grafiknya gitu, nah kita cerminkan terhadap titik 0. Simetri terhadap titik 0. Jadi kalau ini ada titik, katakan titik M, maka titik min M tingginya sama di sini. Tingginya sama nih. Nah, tingginya sama atau sama aja dengan ini dicerminkan ke 00. Nah, pas di sini gitu ya. Setiap titik dicerminkan, hasil cerminannya adalah gambar yang hijau ini ya. Nah, saya nggak pintar gambar jadi nggak simetri. Simetrinya terhadap titik 0 gitu. Nah, itu fungsi ganjil.
Sehingga kalau kita integralkan dari min M sampai M, sorry, G ini G, dari tadi G ya, nama fungsinya G. Kok jadi F? Y sama dengan GX. GX dx itu akan 0. Kenapa? Karena tak lain adalah bagian luas yang di bawah ditambah yang di atas. Cuma integral yang di bawah hasilnya negatif. Ini positif. Luasnya sama gitu ya. Oke, itu mengenai fungsi ganjil genap. Tentunya supaya paham harus pakai soal ya. Oke. Kita lihat soalnya, saya ambil dari tutorial ya. Oke. Nanti saya tambahkan nih karena soal dari tutorial rasanya kurang. Contohnya ini, tutorial 6 nomor 16. Kalian udah dibahas sama tutornya, tapi nggak ada salahnya untuk memahami, kita ulang ya. Oke, kita lihat fungsi ini. Gimana ngitungnya? Ini mah diintegralkan juga gampang ya. Jangan inilah contohnya. Diintegralkan langsung juga gampang. Sebentar. Yang kedua. Saya crop dulu. Yang B. Dari tutorial 6. Sebentar, ini rekamannya udah jalan belum? Jalan. Nah, begini. Oke. Coba ini contohnya nggak tahu bagus nggak ya. Saya coba aja. Nah, kita akan manfaatkan fungsi ganjil genap. Kesimetrian ini, simetriannya tadi. Simetri terhadap sumbu X atau sumbu Y. Kita lihat. Kita periksa. Periksa fungsinya. Fungsi ganjil atau genap. Coba. Periksa F. X sama dengan mutlak X kali tangen X. Kalau ini fungsi ganjil, enak sekali. Ini 0. Karena ininya simetri nih, dari min M sampai M. Nah, kalau fungsi genap, ya harus dihitung ininya ya, nanti 2 kalinya. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Coba kita periksa dulu aja. Kalau mau memeriksa fungsi ganjil genap, caranya ganti F-nya dengan min X. Ganti dengan min X. Semua ganti min X. Jangan disederhanakan dulu ya. Jangan langsung-langsungan. Ganti aja loh. Oke. Harga mutlak min X dengan harga mutlak X sama aja. Karena kalau dimutlakan, harga mutlak min 2 sama 2 sama aja ya. Harus positif. Nah, kalau tangen dia fungsi ganjil atau genap? Lupa saya. Karena lupa saya tulis sebagai sin min X dibagi cos min X. Nah, kalau ini kalian harus hafal. Sin min X, dia fungsi ganjil sin ya. Jadi, min dari sin X. Karena dia fungsi ganjil. Sebentar. Ini yang WA. Oh, enggak perlu ya. Cos min X harus tahu kalau cos fungsi genap. Jadi kalau parameternya diganti min X, dia balik lagi. Gitu ya. Karena saya tangan lupa fungsi ganjil atau genap. Saya kembalikan ke sin cos. Oke. Sama dengan mutlak X. Min sin dibagi cos kembalikan ke tangan X. Min mutlak X kali tangan X. Jadi kita lihat apa? Di sini saya punya hubungan, maka F min X itu sama dengan, ini kan yang bagian ini, si Fx ini. Fx kan? Min Fx.
Dia jadi fx fungsi ganjil. Maka integralnya 0 ya. Sehingga min pi per 3, pi per 3 mutlak x kali tangen x dx sama dengan 0. Coba diamati dulu sebelum ke contoh yang lainnya. Oke. Oke. Paham tidak? Hah? Paham nggak? Kalau nggak paham, tanya ya. Tahu nggak paham ini teorinya? Boleh tanya. Oke. Nah, sebentar. Lanjut lagi. Contoh berikutnya yang sedikit lebih susah. Nanti saya kasih yang agak susah, agak umum. Bukan susah, ininya nggak diberikan gitu ya. Coba, pokoknya intinya kita bahaslah beberapa contoh. Saya ambil yang C untuk kalian memahami. Oke, yang ini. Kembali ini kalau interval gini, periksa kesimetriannya ya. Fungsi ganjil atau fungsi genap gitu ya. Coba saya periksa. Ini. Sebut fx-nya mau yang mana? Seluruhnya tentunya ya. 1 akar 4 min x kuadrat. Adinda, ada nggak? Adinda ikutan nggak? Ikutan, Pak. Oh. Kalau nggak paham, tanya Adinda. Ya, kamu malu-malu bertanya kalau di Iya, Bapak. umum. Nah, oke. Saya periksa lagi kayak tadi. Moga-moga fungsi ganjil lagi. Kalau fungsi ganjil ininya simetri gini, ya 0, udah nggak usah dihitung. Periksa fungsi ganjil genap caranya, fx-nya diganti dengan min x. Semua ganti min x. Min x, jangan pangkat 3 gini ya. Harus min x gitu. Keseluruhannya. X-nya diganti min x. Tambah 1 akar 4 min X-nya diganti min X. Kita sederhanakan. Min X pangkat 3 ya. Min X kali min X kali min X ya min X pangkat 3. 4 min X kuadrat. Nah, apa hubungannya si F min X dengan Fx ini? Tidak sama minus ya. Kalau ini diminuskan kan, yang ininya min 1. Wah, nggak kelihatan hubungannya ya. Ini nggak balik lagi ke semula. Dan juga bukan minusnya. Nah, jadi di sini kita gagal. Gagal artinya fungsi F nggak tahu fungsi ganjil, nggak tahu fungsi genap. Bukan gitu ya. Nggak kelihatan. Gimana akalnya? Nah, ini kadang-kadang trik sedikit. Ini kita pecah. Kita pecah ya. Min 2, 2. X pangkat 3 tambah 1. Termasuk soal agak susah gitu ya. Kalau harus diolah dulu, dipecah. Nggak tahu ini berhasil nggak ya. Saya seketika aja idenya. Nah, min 2, 2. X pangkat 3 akar 4 min X kuadrat dx ditambah saya bikin dipecah gitu. 1 kali akar 4 min X kuadrat dx ya. Oke. Kemudian saya periksa ini. Ini saya sebut sebagai GX. Ini sebagai
HX. Saya periksa masing-masing. Moga-moga ini fungsi ganjil, ini juga fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil ini nanti 0. Ini juga 0. Moga-moga. Kalau fungsi genap, nggak bisa. Harus dihitung pakai yang 2 kali ini. Ya, periksa dulu ya. Periksa G min X. Ganti X dengan min X. Min X pangkat 3 akar 4 min X-nya ganti dengan min X. Sama dengan min X pangkat 3 akar 4 min. Jadi jangan langsung-langsungan ya. Ganti dulu perbagian gini. Jangan dihitung dalam kepala langsung gitu. Nanti salah. Min X kuadrat. Ini kan balik lagi GX yang ini. Min GX. Bahagia sekali. Jadi melihat ujung-ujung ini G fungsi ganjil. Ya, nanti integralnya ini 0 ya. Yang ini kita periksa lagi satu lagi. H min X sama dengan akar 4 min ganti X-nya dengan min X. Sama dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, ini balik lagi. Sama dengan HX lagi kan. Nggak ada minus ya. Balik lagi ini HX lagi. Jadi, H fungsi genap. Oke. Nah, jadi kalau saya tulis ulang ini paste di sini. Kok jadi ini? Sebentar. Ya udahlah ditulis aja. Min 22 X pangkat 3 ditambah 1 akar 4 min X kuadrat dx sama dengan, saya ngitung dari sini ini, karena fungsi ganjil jadi 0. Nah, fungsi genap ini menjadi 0 sampai 2. Tapi 2 kali. Karena dia fungsi genap. 0,2 akar 4 min X kuadrat dx gitu ya. Nah, gimana ngitung itu? Nah, saat ini belum ada. Ini pakai substitusi biasa nggak bisa. Kalau pakai substitusi nggak bisa, akarnya nggak bisa dihitung, biasanya digambar fungsinya. Jadi masalah kita sekarang yang ini ya. Yang HX tadi. Nah, kita lihat. Ini susah nih soal ini pada susah. Karena ini nyari anti turunannya nggak bisa. Kecuali nanti setelah belajar teknik integral ya. Setelah belajar teknik integral atau pakai inverse trigonometri. Tapi ini kan babnya masih di bab 6, masih integral, belum belajar teknik mengintegralkannya. Kalau nggak bisa, coba digambar fungsinya. Coba kita ini. Gambar fungsi HX sama dengan Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Saya tambahkan Y gitu ya. HX sama dengan Y. Jadi yang mau digambar ini. Dari sini saya dapatkan Y kuadrat. Biasanya istimewa ini hilangin akarnya. Atau X kuadratnya ke depan sama dengan 4. Oke, soal ini pada susah. Udah keluar, udah lebih dari kesimetrian. Ini lingkaran jari-jari 2. Gambarnya lingkaran jari-jari 2. Lingkaran jari-jari 2. Nah, ini X kuadrat tambah Y kuadrat dan 4.
Nah, kita kembalikan ke sini. Maka saya punya integral 02 akar 4 min X kuadrat dx itu sama dengan ini. Dari 0 sampai 2. Diintegralkan fungsinya tak lain luas ini. Luas seperempat lingkaran jari-jari 2 sama dengan setengah luas seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Berarti seperempat kali pi r kuadrat kali pi kali r-nya jari-jarinya 2. Sama dengan berapa tuh? Sama dengan pi. Nah, jadi kalian tinggal tulis ulang ini. Ctrl C. Saya tulis ulang di bawah. Ini tinggal saya hapus kali pi ya. Ini tadi integralnya itu pi. Jadi digambar fungsinya, dihitung integral ini sebagai luasan ini aja. Gitu. Ya, tapi intinya di sini menghitung pakai fungsi ganjil genap. Jadi kalau di ujian kalian udah bisa menuliskan ini sampai sini, mungkin nilainya udah 2 gitu ya. Karena bobot di soal ini lebih ke fungsi ganjil genapnya. Sedangkan ngitung nilai integralnya ini agak khusus. Saat ini belum bisa mencari anti turunannya, jadi terpaksa digambar secara geometri, dihitung sebagai luas. Oke, itu fungsi ganjil genap. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk yang X pangkat 3 tambah 1, kok hilang ya, Pak? Sebentar, hilang dari mana? Yang ini, Pak. Ya, Ini? ya, Pak. Ini dikalikan gini. Kayak saya punya A tambah B kali akar 4 min X kuadrat. Kan sama dengan A akar 4 min X kuadrat ditambah dikalikan satu per satu aja. Nah, ini saya Baik, Pak. Terima kalikan kasih, Pak. satu. Udah paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Nah, so, kalau nggak paham tanya, 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 tanya. Jangan itu. Kadang-kadang lagi nggak konsentrasi. Dari mana itu? Gitu. Nah, gitu ya. Padahal gampang kayak ini. Oke. Jadi kalau nanti di ujian ada integral, aduh, integralnya nggak bisa. Coba digambar fungsinya, diinterpretasikan sebagai luasan. Dari 0 sampai 2. Ini 0 sampai 2. Ini gitu ya. Kenapa saya ambilnya yang di atas bukan yang di bawah? Kan ini akar. Kalau akar Y-nya harus yang positif. Kalau ini tandanya minus, harus yang bawah ini. Integralnya minus nanti ini. Oke. Sekarang ke periodikan. Ke periodikan ya. Hitam. Ke periodikan. Ini. Jadi F itu disebut periodik dengan periode P jika apa F X tambah ini nggak usah lah ya. Kayaknya nggak usah ya, nggak apa-apa lah. Sama dengan Fx. Jadi balik lagi setelah interval P nilainya balik lagi kalau digambar gini. Sorry. Saya mundur dulu ya. Saya mau ngasih satu contoh lagi tentang ganjil genap. Bentar. Jangan ini dulu. Gini. Apa ya?
soal nomor baru. Yang ini tadi yang C. Saya tambahkan soal D di tutorial sih nggak ada. Nah, misal F fungsi genap, gitu ya, dengan integral katakan 0 sampai 5 fx dx sama dengan 2 itu dulu kasih ini ada gitu ya. Nah, pertanyaannya sebentar. Tentukan integral min 5 sampai 0 itu dulu. Kemudian 0 sampai 5 f pangkat 3x dx sama dengan berapa? 3 gitu ya. Nah, sebentar. Saya mau konstruksi dulu. 2f kuadrat x ditambah 3f pangkat 3x dx. Nanti dulu. Oke, gitulah. Oke. Gimana ngerjakannya? Kita periksa ya. Kita periksa. Ini saya tuliskan satu per satu kayak tadi. Min 5, duanya mah keluarkan aja lah. F kuadrat X dx gitu ya. Ditambah 3 integral min 5 0 F pangkat 3x dx. Nah, sekarang saya periksa. Saya periksa ini saya sebut sebagai fungsi apa? Fungsi M gitu ya. Mx. Yang ini saya namakan Nx. Nah, saya periksa M min X fungsi ganjil genap saya periksa. Kenapa saya aduh sebentar. Kenapa jadi loncat? Kenapa saya gunakan ganjil genap? Karena ini diketahui fungsi genap. Pasti ada hubungannya dengan fungsi ganjil genap gitu. Jadi integralnya ini saya periksa. Sama dengan apa? F kuadrat min X gitu ya. Ini MX ini. M min X ininya ganti dengan min X. Ini sama aja dengan F min X. Notasi kuadrat itu sama dengan ini. Saya tulis gini supaya lebih gampang. Nah, dia fungsi genap. F-nya jadi yang dalam kurung F min X sama dengan Fx. Gitu ya. Oke. Dan kalau dihitung, ditulis ulang ini tak lain lah F kuadrat X. Sama dengan F kuadrat X. Ya si MX sendiri. Jadi ini. M min X dengan MX sama aja. M fungsi genap. Oke. Saya hitung dulu yang ini ya. Sekarang jadi integral min 5 0 F min X kuadrat
itu sama dengan, karena dia fungsi genap, sama dengan min 50 fx dx gitu ya. Kan fungsi genap. F min x sama, sorry, M min X, ini M ya, M min X sama MX sama. Nah, karena dia fungsi genap, maka apa? Ini sama dengan integral 0,5 F kuadrat X. Ingat, fungsi genap. Dia simetri terhadap sumbu Y. Kalau ini seperti ini di sini. Kalau saya integralkan dari ini min 5 sampai 0 dengan 0 sampai 5 sama kan? Integral min 5 sampai 5 2 kali ini atau 2 kali ini. Integral min 5 sampai 5 seluruhnya itu cukup 2 kali yang ini atau 2 kali yang ini. Nah, yang ini simetri. Jadi integral min 5 0 dengan 0 sampai 5 sama aja karena ininya fungsi genap. Ya. Oke. Kenapa saya bawa ke sini? Karena diketahui ini 2 sama dengan 2. Nah, itu adalah bagian yang ini ya. Nah, ini. Nilainya 2, tinggal disalin aja. Sekarang yang ini. Kita hitung. Kita periksa dulu. Ini fungsi ganjil genap. Coba NX. Kok merah? Hitam lagi. N min X. Saya pengen tahu dia fungsi ganjil atau genap. Kenapa saya pengen tahu ganjil genap? Karena integral ini yang diketahui ini. Kalau ternyata ini fungsi genap lagi, nah maka min 5 sampai 0 sama 0,5 sama aja hasilnya ya. Oke. NX sama dengan NX-nya tadi ini. Kalau diganti min X, ini diganti min X juga. Ini F pangkat 3 itu artinya F min X dipangkatkan 3. Karena F-nya fungsi genap, di atas diketahui F-nya fungsi genap, maka saya bisa tulis F min X-nya menjadi Fx. Ya? Oke. Sama dengan F apa? 3X. F3X NX sendiri kan? Ternyata N juga fungsi genap ya. Ini. Meskipun pangkat 3 dia fungsi genap. NX fungsi genap. Nah, maka saya kotakin ya. Pakai hijau ini. Nah, saya hitung. Maka karena fungsi genap, min 50 F pangkat 3X dx. Karena dia fungsi genap, sama dengan integral 0,5 F pangkat 3X dx. Sama dengan sebentar. Kenapa ini ada minusnya ya? Salah ya. Kan soalnya juga nggak ada minusnya ini. Integral ini karena dia fungsi genap bisa diubah min 50 sama dengan 0,5. Salah tadi. Ada salah tadi. Langsung ya. Karena fungsi genap ini sama dengan ini langsung. Nah ini juga sama. Karena ini fungsi genap juga. Ya min 50 sama 0,5 sama aja. Nah 0,5 diketahui tadi 3.
Itulah bagian yang hijau. Nilainya 3. Tuh ya. Tinggal masukkan aja ke sini. Ini udah didapat 2, ini 3. Agak jelimet ya dibanding soal sebelumnya. Oke. Periodik, nggak usah lah periodik. Periode penting juga ya. Kalian pelajari sendiri periodik. Soalnya saya nggak punya soal. Nanti dulu coba. Periodik. eh, Oke, periodik. Saya bahas lah. Takutnya keluar lagi ya. Oh ya, ini dulu kalau ada pertanyaan bingungin, tolong bilang. Intinya pokoknya meriksa fungsinya ini ganjil atau genap. Kalau genap, integralnya simetri min 5 sampai 0 sama 0,5 sama aja. Gitu ya. Kalau ganjil, minusnya. Kalau ganjil. Kalau dapatnya ganjil gitu misalkan grafiknya gini. Nah, integral min 5 0 sama integral 0,5 minusnya. Kalau fungsinya ganjil. Tadi harusnya saya kali X ini. Kalau dikali X, jadi fungsi ganjil. Ya, kalau dikali X, fungsi ganjil. Nanti min 5 0 sama dengan minus integral 0,5. Jadi, ini catatan aja ya. Tadinya saya pengennya fungsi ganjil, ternyata itu genap. Jadi, bila F fungsi ganjil, atau jangan F terus lah. Bila K fungsi ganjil, catatan karena di soal itu nggak ada. Integral min A sampai 0 Kx dx itu akan minusnya 0 sampai A Kx dx. Tadinya saya harapkan ini ganjil, sehingga ini integralnya yang kedua minus dari ini 0,5. Gitu. Oke, terakhir keperiodikan untuk hari ini ya. Keperiodikan. Keperiodikan. Itu fx kalau ditambah bilangan p balik lagi jadi fx gitu ya. Nah, contoh fx yang gampang trigonometri aja. Sin x. Berapa periodenya? P-nya itu harus yang terkecil bilangannya. 2pi karena setelah 2pi grafik fungsi sinus berulang nih sin. Sin ya. Ini 2pi. Dia berulang lagi. Sama lagi. Nah, maka dikatakan dia periodik dengan periode 2pi. Fx tambah 2pi sama dengan fx gitu ya. Nah, contohnya saya bahas satu aja yang agak susah mengenai periodikan ini. Dari soal tutorialnya. Ganjil genap lebih penting ya. Biasanya lebih populer keluar ganjil genap dibanding ke periodikan. Nah, ini gimana nih? Nah, kita lihat. Cos itu periodik dengan periode berapa kalau cos ya? Grafik cos. Grafik standar kalian harus bisa ya. Cos itu set, 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 ngulang lagi.
Ini apa? 2pi ya. Nih, Y sama dengan cos X. Tapi kita punyanya cos mutlak X. Gimana mutlak X? Nah, mutlak X berarti kalau dimutlakan yang nilainya negatif, yang Y-nya negatif, dibuat positif. Oke, jadi kalau yang udah positif, tetap. Yang ini udah positif. Ini samain ya. Ini, ini, ini yang istimewanya. Ini titik berapa? Pi per 2, pi 3pi per 2. Nah, kalau dimutlakan, kalau udah positif, ini X ya. Kalau udah positif, ya tetap aja gitu. Kayak semula. Tapi yang negatif di sini, saya tandai merah. Kalau dimutlakan, harus jadi positif. Berubah dia gitu. Nggak bagus. Gitu ya. Yang udah positif lagi, ya gitu. Guys, yang udah positif, hitam tetap hitam aja. Nah, gitu. Jadilah W warsoma gitu ya. Jadi kita lihat sekarang ini. Yang atas periodenya 2pi cos. Yang ini sekarang Y sama dengan cos X dimutlakan. Berulangnya gimana coba? Dari sini, ini belum berulang, bentuknya beda. Ini melengkungnya ke sini, ini melengkung ke sini. Ini sama lagi. Ya, sama lagi dengan ini kan. Ini saya sekarang kasih warna oranye. Yang ini kemudian ngulang lagi di sini. Jadi periodenya tuh sepanjang ini. Ini periode mutlak cos X. Kalau cos X-nya 2pi baru ngulang. Ini nanti ngulang lagi sama. Kalau cosnya enggak. Sini sampai sini. Ngulang lagi. Sini sampai sini lagi. Sini sampai sini lagi. Jadi periode cos 2pi sama dengan pi ya. Ini pi. Buat apa di soal ini? Nah, kita lihat. Ini sama dengan integral 2. 2 ditambah pi, ya, cos X. Ini saya pilih soal yang susahnya. Terus saya sambung. 2 ditambah pi sampai 2 ditambah 2pi. Ini tadi periodik dengan periode pi. Jadi ininya saya pecah sampai pi dulu. 2 tambah pi sampai ini. Gitu ya. Cos X dx. Atau ini udah terlalu susah nih soal. Ditambah 2 ditambah 2pi sampai 2 ditambah 3pi. Cos X dx. Terus gitu ya. Tambah berapa? Mau yang terakhir. 2 ditambah 98pi itu ya. 99pi. 2 ditambah 100pi cos X dx. Masing-masing ini sama semua karena periodik. Ini ada berapa suku ya? 2, 3. Kita lihat ininya. Ini 1, ini 2, 3, sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 100. Jadi ada 100 suku sama dengan 100 kali integral 2 ditambah pi
cos X dx. Gitu. Nah, tinggal ngitung ini. Gitu ya. Yang ngitungnya harus dipecah nih. Kapan cos X-nya negatif atau positif. Ah, nggak usah lah, udah terlalu rumit ini. Ini harus dihitung ya. Ngitungnya gimana? Kalau ada mutlak, harus kita pecah. Kapan dia positif, kapan dia negatif. Sebenarnya kita lihat kalau dua ya, ini 2 radian. 2 radian itu, 1 radian tuh 57 derajatan. 2 radian tuh berarti jatuh di kuadran 2. 2 ditambah pi, ditambah pi, jatuh di sini. Jadi ada yang positif, ada yang negatif nih. Ah, terlalu rumit ini, nggak usah lah. Cosnya harus dipecah mana yang negatif, mana yang positif. Yang negatif nanti harus diminkan, harus dibuka lah intinya mutlaknya. Oke, yang inti bahwa ini harus dipecah ini. Kalau di ujian ininya dipilih mungkin nggak terlalu susah. Periodik saya salah ambil soal terlalu susah. Ya, tapi sudahlah. Oke, hari ini sampai situ dulu aja ya. Udah jenuh ya, udah banyak juga. Nah, dipelajari. Topik hari ini adalah ini. Oke. Moga-moga bisa ditangkap atau bermanfaat. Saya akhiri dulu, nanti dilanjut, diumumkan di WA Group ya, lanjutannya. Oke, selamat malam, terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Oke, silahkan pada kabur. Saya lupa ini cara nutupnya. Terima kasih, Pak. Kemana ikonnya ya? Kasih, Pak. Ayo. Pak. Oh ini. Bapak nanti